kapan mereka somasi kita soal laporan itu ya. Minimal kan somasi dulu tuh buat Bang Alvin. Kapan somasinya ya? Kalau tiba-tiba lapor, apa yang menjadi dasar laporannya? Jadi saya berharap boleh laporan polisi jalan. Kami nggak tahu ya dasarnya apa. Tapi terkait dengan laporan polisi tersebut ya, secara pribadi ya kami dari tim Novi, kami poin-poin saja. Berapa banyak laporan polisi yang kami tetap tenang, ya kan? Sudah begitu banyak pribadi Novi dilaporkan, tetapi tetap tenang. Kenapa Novi tetap tenang? Karena ini dia tetap fokus kepada kegiatan kemanusiaan, fokus kepada langkah-langkah kemanusiaan. Sebenarnya mereka-mereka yang lapor ini mau berdamai atau mau menciptakan masalah, ya kan? Gitu aja udah saya. Jadi gini, kalau dengan kata-kata umur tadi, ya secara kalimat harus diluruskan. Siapa yang bilang bahwa batas usianya 2 tahun kalau bukan Alvin Lim itu sendiri? Ya, dalam postingan dan beberapa yang dibagikan oleh masyarakat, Alvin Lim sendiri katakan, ya ayah sendiri katakan bahwa batas usia saya 2 tahun, ya kan? Dan kalimat dari Kenobi saya rasa bahwa tolong dijelaskan dengan baik, jangan sampai dia lapor tanpa somasi, tanpa pemberitahuan. Ini kan sudah ada aturan tuh kan. Kalau lewat media sosial kan harus somasi, diberitahukan jelas. Barulah lapor polisinya supaya kita juga bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik apakah itu masuk unsurnya masuk enggak 310 3311 ya kan, dalam hal ini junto undang-undang ITE. Jadi jangan main-main lapor aja gitu. Saya seperti itu. Jadi gini Bang Alvin, kami ini sisi pertama tuh bertahan tuh. Berapa banyak lapor polisi buat pribadi Novi, bukan kepada badan hukum. Ya kan? Selama ini yang gugat pertama adalah siapa? Ya lapor polisi ada siapa? Pihak Novi bertahan terus tuh. Kemudian hari ini kan kita sama-sama tahu. Donatur pun angkat sikap. Ya lapor dengan 372. Bahkan donatur pun sudah gugat perdatanya. Kita tidak pernah menghambat. Tetapi ingat dalam prosedur hukum yang sedang berjalan, baik itu di pengadilan maupun pidana hari ini, ya Novi tidak boleh ya dalam ini yayasan tidak boleh mengeluarkan uang dengan sembarangan. Karena sudah ada pokok perkara jalan. Bukan soal Agusnya, soal donaturnya yang sekarang menuntut keadilan itu. Kalau soal donatur yang udah tutup keadilan, lalu tiba-tiba Novi menarik uang, kasih buat Agus enaknya. Siapa yang bersalah? Makanya kan saya bilang di dalam media kemarin, kita tantang mereka berdamai, tapi hadirkan pihak ketiga, mereka kan gak mau tuh, ya kan? Mereka harus jawab, oh iya oke sepakat damai, uang dikasih untuk peruntukan Agus, kita sepakat damai, hadirkan pihak ketiga kan? Mereka yang buat dia sampai sekarang, itu aja. Kalau bilang Novi minta maaf, selama ini Novi yang sifatnya memaafkan, ya kan? Berapa banyak Novi yang dilaporkan? Bahkan, mohon maaf ya Bang Alvin, yang mencederai hukum, yang melampaui kuasa yang diberikan, itu dilakukan oleh tim dari kuasa hukum Agus. Ya, satu menyebutkan dengan narkoba, kemudian mobil ilegal, terakhir disamarkan dituduh dengan kata mohon maaf ya tanda kutipnya pelacur. Siapa yang harus minta maaf dan siapa harus memaafkan? Ditanya balik buat mereka. Tujuan mereka mau bela Agus atau membela kehormatan mereka gitu. Bilang itu bertanya bukan menuju, saya tanya nih buat beliau tuh. Pendapatannya ya dia ragu tuh, kata ragu kan ya. Awalnya kan sebut nama Novi kan, kemudian meragukan, saya meragukan ya mobil, rumah, membiayai anak, kata meragukan itu sudah mengarah kepada pribadi Novi. Kemudian dengan jelas dia bilang gitu ya kan, dia sampaikan bahwa Novi sendiri dalam hal ini ya dia bilang banyak teman saya, kemudian dia bilang banyak teman saya pramugari, sampingannya adalah pelacur, tapi identik masih diarahkan kepada Novi. Kalau dia ragukan kekayaan Novi, jangan dia samarkan dengan kata pelacur itu. Gitu. Saya rasa bahwa sebagai tim hukum kami berharap bahwa masyarakat yang harus mengawal ini. Hari ini bukan lagi penegak hukum. Kami meminta masyarakat yang mengawal siapa yang salah dan siapa yang benar. Soal hukumnya kita penegak hukum akan berbicara. Tetapi ya dalam hal ini kontrol rakyat itu sangat penting. Itu aja. Jadi gini buat Bang Alvin, berapa banyak somasi yang dikirimkan ke saya dari tim kantor hukum LG itu, dari kantor hukum Alvin, ya kan? Jadi janganlah mengelak di media lagi, ini simpel saja ya. Kalau mau berdamai, caralah yang intelektual gitu. Caralah orang-orang yang betul-betul berdiri sebagai penegak hukum. Pengacara siapapun, solusi damai itu adalah jawaban, bukan bersengketa, menciptakan banyak masalah. Janganlah menyelesaikan masalah, tapi menciptakan banyak masalah. Jadi kalau bilang nggak ada nomor Novi, ya mohon maaf itu saya rasa bahwa tidak benar. Tim hukumnya kita saling ya baku WhatsApp, wajarnya kan ada mekanismenya. Surati bila perlu undangan, ya kan? Undangan kepada yayasan dalam ini peduli rumah kemanusiaan, kepada yayasan milik Tenovi, kemudian atau kepada Tenovi. Dari somasi apa undangan itu, mari kita duduk bersama. Hari ini kan kita udah terlalu capek berhadapan dengan kantor hukum daripada Farhad Abbas, ya kan? Berapa banyak kami bertahan hampir 1 bulan ini, ya Novi bertahan. Sekarang lagi berpindah ke kantor hukum Alvin Lim, ya kami disuruh bertahan. Tidak kali ini, Novi harus menggunakan hak hukumnya untuk ya melaporkan penegak hukum dalam ini para pengacara itu untuk menggunakan hak hukumnya. Kalau tidak orang bilang iya benar, Novi gak berani lapor karena dia punya badan hukum gak ada, kan bias di mana-mana tuh.
Mereka nggak pernah baca, ya nggak pernah baca, nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ada badan hukumnya, ada anggaran rumah tangganya. Kasus ini awal, ya teman-teman, kasus ini awal kan ada pentransferan dana dari rekening Agus ke rekening yayasan, bukan Novi loh, satu. Kalau memang ke rekening yayasan, maka pertanyaannya, apa yang menjadi dasar bank mengeluarkan rekening yayasan? Pasti akta, siup, situ, kartu keluarga, KTP dari ketua dan bendahara. Jadi jangan kemana-mana, fokus saja dengan substansi. Mau nggak operasinya Mata Agus? Kalau mau, mari kita fokus di situ. Jangan ciptakan masalah di atas masalah gitu. Itu aja. Kalau soal somasi ya saya kan udah baca ya kan. Somasi untuk mengembalikan dalam waktu 3 hari kerugian material uang 1,3 miliar milik Agus. Kata milik aja udah salah. Ya, sangat memalukan loh. Itu bukan uang milik Agus. Itu uang milik para donatur yang dipercayakan oleh yayasan sebagai penyelenggara untuk kondisi matanya Agus dioperasi dan untuk kebutuhan Agus kalau setelah selesai operasi. Nah kalau imaterialnya kan 1 triliun, ya itu warning, peringatan, oke lah. Tapi saya mau kasih tahu tuh, kalau pengacara memberikan somasi atau peringatan minimal 14 hari gitu. Selesai itu somasi jalan, mungkin dalam somasi ada NB atau catatan. Semoga kita bertemu tanggal berapa gitu. Jangan langsung main tanggal hari Rabu gugat, ya kami siap-siap aja kalau hari Rabu gugat, kami udah siap. Dari sisi bukti kami siap, saksi juga kami siap gitu. Jadi gini, buat adik Agus ya, saya kan awal sebelum debat saya minta supaya kalau bisa berdamai. Ya, kalau adik Agus tidak pernah tahu tentang hukum, saya mau kasih tahu. Semua pengacara 1000 ganti pengacara tetap pelapornya adalah adik Agus. Saat mereka kasih tinggal Agus, pelapornya tetap Agus. Saya nggak tahu berapa banyak pengacara yang menjelaskan kepada Agus soal ini. LP-nya tetap atas nama Agus. Ya, kalau selama Agus ini nggak sadar, nggak pernah tahu bahwa sebenarnya dia digiring untuk melahirkan banyak laporan polisi, maka dia nggak akan sadar. Tapi kalau orang hukum ada yang baik-baik untuk sadarkan dia, adik Agus fokus saja kepada uang untuk mata. Janganlah mohon maaf ya, digiurkan dia dengan kemarin awalnya kan, ambil rumah Novi, ambil rumah Densu, ya ganti rugi materialnya. Loh, memangnya yang silang mereka? Ya kan sekarang tidak lagi tuh. Ya imateri 1 triliun, uang milik Agus 1,3 miliar. Memangnya uang milik Agus dari mana, ya kan? Itu aja saya. Lepas kuasa khusus baru bawa pribadi, ya kan? Kalau Anda sudah bertindak sebagai kuasa hukum daripada orang yang diberi kuasa, jangan kemana-mana, gitu. Sekarang karena bertindak sebagai pengacaranya Agus, kalau Anda bawa kemana-mana, Anda lepaslah kuasa, lalu Anda bawa atas nama pribadi. Janganlah. Kita pengacara sama berbagi. Dalam 17 KUHP Perdata, kita paling paham dari pemberi kuasa kepada kita, ya kan? Kalau apapun masyarakat atau maupun lawanmu menyampaikan pikiran-pikirannya, jangan Anda baper lalu bawa atas nama pribadi. Lepas aja kuasa, pakai aja pengacara lain, ya kan? Ya saya rasa bahwa teman-teman, kalau sudah masuk di room seperti ini, media sosial, kemudian konten YouTube, tolonglah jangan bawa perasaan lah, baper lah, gitu aja. Kita bukan melaporkan lebih dulu Alvin ya, tetapi kita menggunakan hak hukum untuk melaporkan Alvin atas tuduhan pelacuran itu. Ya, bayangin loh, kenapa kita harus lapor? Kalau tidak kan semua masyarakat anggap Novi yang salah. Kita duduk bersama dengan tim hukum, kita duduk dengan Novi. Novi itu sebenarnya nggak mau lapor, tetapi kita mendorong untuk Novi dalam hal ini menggunakan hak hukumnya untuk melapor. Kalau tidak, masyarakat di luar sana sudah berpikir bahwa Novi yang salah karena tidak ada badan hukum. Karena mereka terus menyebarkan bahwa tidak ada badan hukum. Mau atau tidak mau, Novi benar harus menggunakan hak hukumnya melapor 2 pengacara itu. Itu apa? Itu untuk pembagian daripada meyakinkan masyarakat bahwa Novi punya badan hukum, punya anggaran rumah tangga yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak, maka Novi tetap dituduh gitu. Ya kan, makanya itu saya rasa Bang Alvin, kalau mau menggunakan hak hukum juga yang benar gitu. Itu aja saya. Itu gini, soal masyarakat yang menggiring bahwa lapor supaya uang masyarakat mohon maaf uang donasinya lemah 1,3 miliar kan kita sudah sampaikan masih ada. Ya, kenapa sampai bertahan di situ supaya benar bahwa masalah antara yayasan dan donatur ini kan sudah ada masalah antara yayasan donatur dan yayasan yang Agus ini duduki dulu. Waktu perdamaian kedua, Novi tetap bersikeras hadirkan para donatur tadi. Kenapa harus berhadirkan para donatur? Kita membuat kesepakatan ya antara kita dan Agus aja, maka itu gugur, cacat. Karena di dalam pasal 53 Undang-Undang Yayasan itu, pihak ketiga punya kewenangan melakukan laporan kepada dalam hal untuk memeriksa angkutan publik untuk memeriksa yayasan. Ya jangan kemana-mana. Intinya kami tetap bertegas bahwa dananya ada, mau peruntukan Agus itu kembali kepada Agus ya, dan semoga langkah-langkah mediasi damai itu jalan dengan baik gitu. Kewenangan dari Menteri Sosial kan kalau mohon maaf tanda kutip dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961, kemudian Permensos Nomor 8 tahun 2021 ada tuh peran serta Menteri yaitu pengawasan ya.
Kalau peran serta masyarakat kan diatur dalam pasal 23. Kalau menteri kan diatur tuh. Jadi gini, kalau memang dalam kasus ini menteri bisa nggak mediasi? Boleh mediasi, tapi tidak mungkin ya sampai sejauh yang mengendalikan untuk mengatur pengadilan kan tidak, sudah masuk pokok perkara. Batasnya itu kalau sudah mereka, saya bertanya, siapa melakukan gugatan setelah pertemuan dengan menteri hari ini? Ya pasti pihak Agus lagi. Mereka udah somasi, mereka udah siap langkah hukum. Jadi dari kami tetap menganggap bahwa kami pihak yang bertahan. Soal laporan polisi kepada kedua orang tersebut, yaitu dua pengacara itu bagian daripada ambil langkah yang tepat oleh Tenovi sebagai orang yang dikriminalisasi, dalam arti mohon maaf ya, distigma dengan perbuatan yang tidak benar. Harkat martabatnya diturunkan. Ya, jadi kami rasa bahwa kami yang mendesak, mohon maaf, Novi itu nggak mau ambil langkah hukum, tapi kami mendesak agar masyarakat yakin dan percaya bahwa Novi menggunakan hak hukumnya untuk mengkanter perbuatan mereka, karena mereka udah bawa ke urusan pribadi, itu aja. Kenapa lapor dua-duanya? Ya dua-duanya sama, cuma lebih kerasnya perbuatannya adalah tuduhan yang dilakukan oleh AL ya, Alvin ya. Kenapa Alvin ini tuduhan sudah keras? Bayangin loh, harga martabat orang direndahkan begitu jauhnya. Disamarkan bahwa semua kekayaan berasal dari sesuatu hal pekerjaannya tadi, sampingan tadi. Itu sangat kejam. Saya rasa bahwa derajat dari Partai Novi diungkapkan oleh RD itu lebih buruk daripada yang lebih masih normal ya. Walaupun deliknya tertulis, tapi masih lebih buruknya itu AL itu. Itu saya rasa bahwa sudah terlalu jauh dari substansi kuasa yang diberikan. RD itu kan yang jelas itu kan. Dia bilang saya punya bukti, mau saya buktikan. Walaupun itu dia menuduh, dia juga menuduh. Cuma masalah AL ini harga diri martabat orang langsung direndahkan. Gitu. Mana ada kalau seorang punya pendapatan dari halal ya, tapi disamarkan yang perbuatan yang tercela seperti itu. Ya siapapun dia harus menggunakan hak hukum untuk melapor. Makanya saya sampaikan buat teman-teman rekan pengacara, jangan melampaui kuasa yang diberikan. Gitu. Kalau Anda diteriakan soal donasi, ya donasi aja. Jangan kemana-mana, ya kan? Kalau kemana-mana hasilnya seperti ini, gitu. Kami tetap mendorong proses hukum kepada AL berjalan, itu prioritas. Kami tidak ada urusan lagi dengan Agus. Khusus pesan saya buat Agus, 6 bulan lagi pokok perkara putusan pengadilan dulu baru kita bicara soal Agus. Hari ini kami panji-panjikan perang, karena Alvin kan tanyakan perang. Agus siap perang? Siap. Maka kami hitungi perang, kami fokus kepada AL, itu aja. Tapi kan masyarakat dominannya kan untuk pengobatan, Pak. Sepakat kita dukung masyarakat soal pengobatan. Uangnya tunggu, tapi perkaranya udah jalan. Mereka juga gugat pula. Donatur gugat, AL juga gugat. Artinya mereka tidak kasihan buat Agus. Ya, saya tahu tuh mereka menganggap bahwa mereka punya uang banyak, bisa bawa ke Singapura. Silakan bawa. Yang penting fokus kepada pokok perkara ini dulu diselesaikan dengan baik gitu. Artinya Bang, dana yang di yayasan ini bisa keluar untuk pengobatan Agus setelah ada persidangan atau seperti apa Bang? Setelah ada putusan, baik itu mediasi ya di pengadilan maupun pokok perkara. Kalau mereka bersepakat pokok perkara, ya kita pokok perkara. Karena Novi atau yayasan, yayasan tidak boleh sembarangan karena uang itu bisa berisiko hukum. Gitu. Karena pokok perkara gugatan udah jalan. Gitu. Jadi dimentahin kata-kata bahwa itu benar-benar duitnya Agus. Itu kami tolak, bukan uang Agus. Dari mana uang Agus 1,5 miliar? Kan sudah saya pertegas. Uang itu adalah bersumber dari para donatur. Lewat penyelenggara, dalam hal ini yayasan sebagai penyelenggara untuk donasi itu untuk menentukan kondisi matanya Agus, tapi bukan untuk bayar utang dan lain-lain. Makanya kalau Agus sudah minta maaf, jangan kepada donatur, minta maaf juga kepada Novi. Orang yang sudah memperkasai kegiatan ini. Bahkan minta maaf juga kepada siapa? Jangan lupa, jangan lapor Yelo dan Densu. Mereka yang podcastnya dinaikkan untuk uang itu terkumpul buatmu, gitu. Jangan kali 5.000, 10 orang gugat pun hak itu ada. Dalam perbuatan melawan hukum 13.5 kuhap perdata, jangan mereka tantang 5.000-nya. 5 orang kasih kuasa gugat Agus dengan kami aja sudah benar. Karena ada perbuatan melawan hukum di situ. Penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya, itu jelas di situ. Jangankan mereka tantang 5.000 orang. Agus itu orang sudah besar loh, dewasa dia, bukan hilaf di situ. Iya kan? Gak mungkin Novi bilang, Agus ini buat semua bayar utang. Gak ada seperti itu. Cuma untuk peruntukan mata, oke. Selesai peruntukan mata kondisi tadi, sesuai kebutuhan tadi, kondisi tadi, baru mungkin kegiatan lain untuk menopang kehidupan dia. Itu bagian daripada hal-hal yang disampaikan Novi. Jangan dibalik. Gitu. Saya rasa bahwa apa yang disampaikan Agus kepada tim Agus ya, kepada kami tetap tolak hal-hal yang tidak benar. Itu aja. Tapi Bang, banyak juga praksi itu bilang bahwa Agus itu kan cuma hanya tumbal untuk dana itu disalahgunakan. Ada nggak pihak-pihak tertentu yang akan juga dilaporkan Bang? Karena kan dia juga kan alam lah dan tadi disuruh lah, paling nggak ada karena kutip dinyuruh untuk duit ini ke sini. Nah Bang akan melari ke situ. Jadi gini, kalau soal Agus dan keluarganya kan Agus selalu bertanggung jawab. Di media kan udah ada tuh. Bahwa apapun yang digunakan Wawa itu bagian daripada Agus. Novi nggak pernah mau melapor, ya.
sudah saya berbagi. Novi gak akan lapor Agus maupun Wawan. Tetapi Novi tetap untuk kebutuhan kemanusiaan Agus tetap sampai hari ini. Tidak pernah menolak. Tetapi khusus untuk mereka-mereka yang sudah dilapor, itu akan kami kawal. Kami sudah sampaikan, bahwa generang perang, mereka kan tentang perang tuh. Kami tentang perang bukan kepada Agus, kepada AL dan timnya. Ya kan gitu. Oke bang, kan kemarin kan antara pihak FA juga kan sudah mencabut dua laporan yang Denul sama Novi sendiri, karena kan pengennya ini biar clear bang untuk pengobatan Agus sendiri, dan abang berstatement Tanya balik mereka, itu cabut laporan atau laporannya ditolak, ya kan? Tapi kalau yang Nah, saya rasa bahwa harus tanya mereka tuh, itu laporan dicabut atau cabut laporan ditolak. Jangan kalau LP-nya ditolak, bila dicabut, itu kan ngocak, ya kan? Jadi kapan mereka bikin pernyataan resmi sebelum dapat tahu? Itu aja, jangan ditolak baru bilang dicabut. Oh, itu saya tolak yang bahasa kayak gitu. Jadi Itu abang aja. dugaannya FA laporin si Novi sama Denny Sumargo itu belum diterima. Saya rasa bahwa mereka harus pertegas unsur-unsurnya, ya kan? Jangan sampai mereka, ya kalau mereka mau cabut, suruh tuh AL lapor dia cabut juga, ya kan? Itu berjelas. Kami juga mungkin akan pertimbangan untuk cabut juga. Jadi saya rasa bahwa menjawab tadi, ya saya tidak mau jawab lebih dalam, karena ada ditolak dan ada yang dicabut. Jadi yang sebenarnya saya membenarkan bahwa yang ditolaknya pasti. Tapi karena unsurnya tidak terpenuhi. Tapi gunanya untuk perdamaian itu apa bang? Antara si Denny Sumargo, Novi sama Novi sendiri, ya kan? Gunanya apa untuk perdamaian yang kemarin? Jadi kalau itu, memang Bang? Denny Sumargo dengan FI sudah berdamai, mereka juga harus perkasa damai ini. Tapi bukan melimpahkan kuasanya berpindah ke AL, ya kan? Mana ada orang mau berdamai limpahkan kuasanya ke orang lain untuk mentambah memperkeruh? Kacau itu namanya. Ya kocak, ya kan? Jadi mohon kalau damai yang jelas, jangan damai di sini kuasanya dipisahkan ke sana. Kita kan minimalkan 2 alat bukti. Sesuai 184 kan hukum acara itu udah jelas tuh minimal 2 alat bukti dalam proses dari naikkan dari penyelidikan ke penyidikan naik sidik kan. Oke. Jadi kami tetap menghadirkan ahli bahasa, itu penting tuh. Iya. Itu untuk proses ini menjadi terang khusus untuk AL. Oke. Dan saya berharap bahwa kalau memang penegak hukum dalam ini kepolisian udah terang, gelar udah jalan, saya rasa bahwa setiap orang harus sama di mata hukum ya. Sekalipun AL bilang bahwa banyak jenderalnya di belakang dia, kami yang punya jenderal dalam arti bintang kan banyak bintang, kami cuma batas bintang 7 aja, kepala sakit untuk menghadapi kayak gitu. Saya mungkin lebih cermat untuk melihat kasus ini dari segi perempuan ya. Oke. Kamera kan. Ya, dari Komnas Perempuan tersebut sangat mementingkan marwah suatu perempuan, apalagi kan Teh Novi ini aktivis sosial ya Pak. Jadi yang sangat kita jaga adalah nama baik beliau sebagai pembina di yayasan, sehingga hal tersebut harusnya timbul suatu positif, bukannya negatif dari para rekan-rekan pengacara lawan. Jadi sebenarnya saya di sini membela Teh Novi dari segi perempuannya. Gitu. Saya cukup prihatin ya terhadap senior lawyer yang berbicara mengenai kalimat-kalimat yang sangat negatif, yaitu kata-kata pelacur terhadap aktivis perempuan. Karena hal tersebut sebenarnya sangat melanggar kode etik seorang pengacara. Jadi menurut saya kalimat tersebut sangatlah tidak pantas, tidak mempunyai etik dan moral. Seperti itu. Kita jangan terlalu fokus dengan video yang dia kasih ya. Yang ingin saya bacakan di sini, saya tunjukkan bahwa di akun YouTube-nya Alvin Lim ini, Kuetian TV, itu justru ada komen-komen ini yang memvalidasi ini. Jadi bukan hanya dari pernyataannya di video. Jadi jangan hanya di situ. Saya rasa mungkin di luar belum pada tahu. Ini tulisannya jelas banget. Nah itu Novi serigala berbulu domba. Dia katakan di sini. PSK ngaku sebagai malaikat. Ini jelas banget ditulis di situ. Ini rekan-rekan bisa cek di videonya ya, yang diupload di YouTube Kuetian TV. Itu dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi nih, pengacara Novi satu persatu mundur teratur, melihat memberi kuasanya maling, PSK dan penjual bayi. Ini tuduhan itu. Jadi kalau dibilang soal masalah video itu, saya justru lihat lebih sadis di situ. Itu kan narasum diblunderkan para netizen bang. Enggak, ini dari Kuetian TV sendiri. Langsung dari Langsung dia. resmi. Bukannya audio, Bukan. Ini resmi. Jual bayi, jual diri, semua dijual. Kalau bisa termasuk uang donasi Agus. Ini resmi. Ada lagi nih? Beda ya? Beda. Ini ada lagi nih. Mana perlu minta maaf sama perek berkedok petugas sosial.
Jadi ini hanya sebagian kecil yang saya spill. Jadi jangan kita selalu berfokus dengan ucapan-ucapan statement yang ada di video. Nah, ini hasil screenshotnya udah diserahkan sebagai barang bukti. Ya. Tadi rekan saya bacakan itu, kami udah serahkan ya teman-teman. Kami sudah serahkan sebagai alat bukti juga, dan itu sudah sampai ya. Ahli bahasa kalau sudah selesai, maka kami sangat yakin dan percaya bahwa prosesnya dikembangkan. Karena sini, kehormatan itu kan masih bersifat umum. Kalau ini udah merendahkan harkat dan martabat, ya kan? Kalau sudah merendahkan harkat dan martabat, ya selesailah sudah orang itu. Karena sudah melampaui kuasa yang diberikan, gitu aja. Intinya gini, siapapun yang ya berkata-kata yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum kita, siapa aja bertanggung jawab, gitu. Itu aja bagi saya. Jadi saya rasa bahwa Bang Eli itu sebenarnya dia memang baik, ya. Cuma kelebihan baik juga sih sebenarnya. Baik tapi kelebihan baik, sampai hal-hal disampaikan itu karena mau membela kliennya, sehingga kelebihan baiknya yang keluar, gitu. Tapi kalau soal kritik kepada pemerintah, itu hak dia, ya kan? Hak setiap warga negara boleh kritik ke pemerintah karena diatur dalam pasal 28 undang-undangnya, pasal 28E undang-undang kita, undang dasar 45. Itu jatuh konstitusi, itu wajar. Tapi yang diserang adalah personal pribadi orang, itu sudah merendahkan martabat orang, selesai sudah. Dia unsurnya terpenuhi. Jadi jangan mengeles ke sana tuh. Kalau ngeles ke sana saya juga sering kritik juga kan. Ingat, yang melekat itu mereka adalah alat negara, pemerintah, itu boleh dikritik sebagai fungsi kontrol. Bahkan undang-undang pelayanan publik pun mengatur peran serta masyarakat untuk hal itu, mengkritik itu, ya kan? Undang-undang KPK pun peran serta masyarakat untuk mengkontrol pemerintah dan penggunaan uang negara. Tetapi jangan dalam urusan ini Anda menurunkan harkat dan martabat perempuan, itu aja. Jadi gini, kalau soal itu ya, ada kan tata cara. Kalau memang prosesnya sudah naik, ya dia diperiksa, tata cara pemanggilan kan pasti jalan, ya kan? Minimal 2 kali. Kalau dia nggak hadir, ya kali ketiga udah paksa, ya kan, satu. Kemudian kalau memang statusnya udah tersangka, mau ada yang tidak mau kan, ya penegak hukum kepolisian dieksekusi. Jadi kalau dia mau ke luar negeri, bilang aja dia ajak tim hukum dan kami jalan-jalan bareng, salah satu dari kita, supaya kita kontrol tuh, supaya mungkin saling menyadarkan aja, Bang, waktunya pulang Bang, ada panggilan polisi, itu aja, ya kan? Terkait dengan laporan Alvin Lim ke Bang Herwanto. Iya. Jadi itu saya memang dari awal itu sudah kita kaji juga oleh rekan saya bahwa kita ini harus bisa membedakan mana pokok masalah ini yang dalam hal puasa, mana yang dalam hal pribadi. Ya, ini sejauh ini kayaknya Pak Alvin Lim juga udah terlampau jauh. Saya nggak tahu ini tujuannya memang untuk mencari ketenaran atau seperti apa, tapi Bang Alvin Lim memang selalu bersembunyi di balik surat puasa. Selalu mengatasnamakan klien, padahal tindakan dia itu sudah di luar daripada konteks, ya kan? Jadi kalau terkait dengan laporan beliau itu secara pribadi atau melalui Agus juga itu lapornya itu. Dari Ya. Agus, 5 Mabes Agus. Nah, ya kan nama Agus lagi. Padahal yang sakit hati jangan-jangan Pak Alvin Lim sendiri nih yang sakit hati nih. Tapi membawa nama Agus di situ. Tapi kan Maksudnya pelapor. beda 2 laporan, beda yang berbeda loh. Dia berpendapat itu 2 beda laporan, yang satu pribadinya si Alvin Lim sendiri untuk Novi, yang satu lagi Agus untuk Novi, beda loh. Makanya kemarin saya beda Bang laporan ini. Oh iya, jadi gini, kalau misalnya beda pun, ya, abang ini, saya nggak tahu kantor abang ini memang jobnya banyak apa enggak. Jadi dari satu kasus Agus, terus muncul ke pribadi, abang lebih milih ngurusin perkara pribadi abang secara pribadi ini dengan Novi daripada ngurusin pekerjaan yang ada di kantor. Sebenarnya kerjaannya ini ada apa enggak, ya kan? Jadi ayolah, nggak usah kemana-mana lah. Ya, terkait dengan laporan yang udah berjalan untuk Bang Herwanto tadi, silakan. Itu Bang Herwanto juga udah menanggapi juga dengan tegas bahwa beliau juga siap. Ya, mari kita beradu argumen di dalam hukum ini secara terarah. Jangan kemudian menjadi bola liar yang menyerang pribadi. Ya, jadi kalau beradu argumen hukum itu, ayo kita beradu argumen, jangan menyudutkan salah satu orang secara pribadi seperti itu. Ya, jadi kita lihatlah prosesnya kan udah jalan juga itu. Kita lihat aja nanti di kelanjutan laporannya seperti apa, tapi keyakinan saya itu laporan nggak jalan. Sumir, ini kalau misalnya kami sendiri ya
kami tentunya melaporkan itu sudah berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Sebelum kami melaporkan ini, tentu sudah ada ahli-ahli yang sudah kami mintai pendapatnya, ya, dan sudah kami mintai pendapatnya, terbukti bahwa laporan kami itu kami bikin laporan bentaran, Pak. Nggak ada tuh berjam-jam. Karena apa? Karena buktinya ini memang kuat. Banyak sebenarnya bukti yang kami miliki tapi belum kami bongkar. Salah satunya tadi udah dibongkar. Ini masyarakat masih kaget. Dan itu bukti kuat. Masih banyak bukti kuat yang lain yang belum kami bongkar di sini. Karena apa? Ini menyangkut dengan strategi. Nggak semuanya harus kami bongkar di publik, dengan. Tapi kalau pihak lawan, saya melihatnya beda nih. Saya melihat mereka membongkar semua strategi mereka itu di sosial media. Bukti yang ada di sosial media mereka umbar-umbarkan di situ. Dan dasar dari bukti yang ada di sosial media itu yang mereka bawa untuk membuat laporan. Nah itu yang kami nilai sumir di situ. Ya terkait kalau mereka memang ada bukti yang ada di belakang itu, ya silakan aja kan. Tapi pandangan kami melihat bahwa pihak Pak Alvin Lim, pihak Agus, ini mereka menggunakan bukti-bukti yang hanya sebatas terpapar di sosial media. Yang kedudukannya saya rasa nggak kuat. Oke, Abang ini jarang sumir, tapi nasib seorang Agus gimana nih Bang? Itulah nasib seorang Agus ini yang kami sayangkan ya. Ini udah sampai di penghujung. Kemensos udah memberikan satu wadah untuk kita berdamai. Kemudian masuk seperti yang Bang sampaikan tadi, masuk dikasih limpahkan kuasa ke AL, kemudian dibikin panas lagi nih. Agus dibawa jalan-jalan lagi ke Polda, ke Mabes ini. Agus itu butuh jalan-jalan ke Jakarta Eye Center untuk berobat. Jangan dibawa ke Mabes terus, itu capek sih Agus. Coba, saya nggak tahu. Coba Mas Agus ya, saya tanya secara pribadi ke Mas Agus. Mas Agus ini capek atau tidak kalau jalan-jalan terus itu ke Polda, ke Mabes, ya nunggu di situ lama, ya capek atau enggak sih? Kalau Mas Agus capek, seyogyanya Mas Agus itu memberitahu ke kuasa hukum Mas Agus, Pak Alvin Lim, saya udah capek loh jalan-jalan ke Mabes, ini kan Mensos sudah ngasih wadah, udahlah saya mau cepet berobat gitu, ya. Jadi atau kalau berkenan boleh nih hubungi kami ya, boleh juga ya, Boleh. Agus kalau misalnya nggak berani ngomong ke kuasa hukumnya, hubungi kami, bilang ke kami, Pak, saya udah capek Pak, saya mau selesai ini semua, tolong dong, ini pertemukan saya dengan kalian, nanti kuasa hukum saya ini saya kasih tahu deh, gitu kan? Jadi selesai. Yes, saya menduga itu salah, saya menduga itu salah, karena gini. Seyogyanya seorang lawyer yang datang itu membela kepentingan klien, ya. Salah satu hal yang bisa membela kepentingan klien itu adalah dengan tidak memperkeruh masalah, ya. Jadi di otak saya yang cukup hebat ini, saya merasa ya bahwa jika tidak ada Pak Alvin Lim yang muncul di situ, ini jadwal dari Kemensos udah turun kian ini buat damai. Jadi gini, saya punya pesan buat Agus ya. Agus, tenangkan hatimu lah. Fokus kepada kondisimu dan cernalah apa yang telah kau lalui selama ini. Bukalah pintu hatimu untuk Tenopi, Desu, ya kemudian para penatu. Dalam arti bahwa ingatlah orang-orang itu berjasa membuat kau dikenal seluruh Indonesia. Ada yang mengenalmu karena baik dan ada yang mengenalmu karena tidak baik. Saya berharap bahwa suatu hari ya kamu berdiri sebagai orang yang betul-betul menjadi motivator buat banyak orang di luar sana. Kamu berdiri sebagai orang yang mendukung kemanusiaan. Ingat bahwa Novi hadirnya di rumahmu membuat kamu dikenal oleh kami para pengacara dan semua orang Indonesia. Kami baru kenal kamu lewat Novi Pratiwi, sosok aktivis kemanusiaan. Jadi saya berharap Gus, bukalah pintu hatimu. Itu aja rahasianya. Dan buat para layar ya, saya cerita buat para layar. Berbeda pendapat di luar dan di dalam pengadilan itu biasa, tetapi saling menjelekkan dan menjatuhkan marwah dan martabat itu sangat tidak beretika. Hadirlah sebagai penegak hukum yang baik dan benar. Jangan hadir merusak konstitusi bangsa kita. Kita adalah penegak hukum, maka berdirilah tegakkan hukum atas dasar kebenaran. Sampai saya Jos. Kata damai. Kalau soal damai saya mau berbagi. FA menjamin perdamaian lewat telepon Alvin, kami terima. Ya apabila Bang FA bilang Bang Alvin damai,
Ya kami pada dasarnya terima dengan syarat tetap dengan donatur terlibat. Itu aja. Tapi kan statement kemarin di perempuan sendiri kan Novi bilang nggak ada kata damai. Gak ada kata damai buat dua pengacara itu, ya kan? Tetapi untuk Agus siap berdamai gitu. Ya kalau untuk dua LPH itu siap berdamai, ya kalau untuk Agus siap berdamai. Kasusnya segala 3 miliar, yayasan menjamin bahwa tetap dalam keadaan aman, baik terjaga, karena sudah masuk dalam sengketa pidana maupun perdata, masih aman. Tapi kalau untuk kementerian sendiri sudah komunikasi bang? Intinya kalau kementerian memperkaya perdamaian, lalu FA setuju, telepon Alvin dan dipanggil kita dan donatur, kita tetap damai. Iya, ya tapi kan? udah ada komunikasi nggak bang selama Belum. kemarin? Belum, karena memang kayaknya kementerian melihat bahwa ini udah terlalu jauh kemana-mana. Nah, Itu aja. Tadi juga ada rundown juga bang. MMSO juga bilang nih kok makin kemana-mana Iya. bang. Lagi gimana? Ya, itu kan kita tidak, mohon maaf ya. Heeh. Kalau teman-teman suka mencatut menteri, kami tidak. Tim kami walaupun ini kami tidak boleh, tidak punya etika mencatut nama menteri dalam hal menyampaikan pikir-pikir di media. Kami menghormati karena beliau adalah wakil intinya pembantu presiden lah. Ya, itu Tidak boleh, kita menghargai. Jangan sampai kita mencederai ya menteri-menteri lagi fokus kepada bangsa, hanya urusan Agus menteri kita tarik turun, ya kan? Tidak boleh lah. Oke, Jaga etika itu. Oke, jadi intinya abang siap kalau menteri bilang A. Karena Ya kami siap, karena kesepakatan itu nanti dipakai untuk menarik gugatan itu aja. siap, makanya dituntut. Jadi menanggapi mengenai ada tuntutan 1 triliun, kita ketahui bersama Bang. Yayasan ini adalah badan hukum yang non-profit. Jangan kan dia artinya apa? Pengurusnya saja dilarang kirim dapat tuntutan. Itu terlalu jauh ya. Pikirannya ketiga artinya ini dan kawan-kawan berkeputusan. Nah, sedangkan yayasan ini adalah kegiatan sosial, kegiatan artinya Ilegalnya apa? ilegalnya Yang mana yang dikatakan ilegal? yayasannya masih ilegal. Artinya apa itu? Kemarin Nabi Amin Dia nggak tahu. Yayasan itu berbadan hukum. Ada akta notarisnya, ada anggaran dasarnya, dan lain-lain ada sih. Jadi bagaimana itu bisa dikatakan ilegal? Kawin gini ya, di dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, Junto nomor 8 tahun 2004 tentang yayasan, tata cara laporan itu nanti kembali ke kepada yayasan. Ada namanya tata cara 6 bulan, ada tutup tahunan. Jangan Anda menggunakan pikiran pribadimu untuk mengatur lembaga orang lain, yaitu badan hukum orang lain, yayasan. Ingat, yayasan itu kalau sudah dalam hal ini diaudit oleh akuntan publik, itu baru Anda tahu lebih terang, ya kan? Kasus Agus saja kita udah dorong tuh. Kami akan melakukan audit akuntan publik. Cuma kami tidak mau banyak buka di sini. Kami punya strategi dalam hal membela klien kami. Kami melarang klien kami mengungkap data secara terang, ya kan? Saya mau berbagi ini buat teman-teman. Kan mereka selalu menggunakan analogi ya, tafsiran. Saya kasih tahu buat mereka aja deh daripada capek-capek. Kalau ada rekening yayasan, situ siunya itu syarat, itu izin di situ siunya itu. Anggaran dasar rumah tangga, jangan terlalu berotorika. Capek saya lihat teman-teman seperti itu tuh. Makanya kalau debat hukum, debat itu jawabnya di sana. Saya jawab, kalian ngeles lagi. Itu aja saya. Tegas saja gini kan. Artinya lebih jelas ketika Kemensos menyampaikan ketika yayasan mau dianggap bodong gitu. Itu udah pasti Kemensos mempunyai mekanisme ya, dan lain-lain sebagainya. Nah jadi ketika itu dikatakan bodong, ya itu verifikasi mereka, silakan saja. Tapi pada faktanya perusahaan ini yayasan ini berjalan sebentar. Teknologi sudah artinya yayasan ini beroperasi sudah lumayan lama. Yang di dalamnya ada voucher PGD yang dirawat ya, dan lain-lain.